Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yang Anthony Suara Utama. Nah, DP 5017251030 dari Departemen Teknik Fisika. Di sini saya akan membahas tentang gambar-gambar yang ada di bab 2, yaitu interior bumi dan eh, geofisika properti atau bagian-bagian dari geofisikanya. Itu yang pertama yaitu gambar dua titik sa- 2.1 itu mengilustrasikan refleksi seismik di mana gelombang energi dari gempa ini eh, memantul kembali, refleksi memantul kembali saat bertemu batas lapisan batuan yang berbeda. Jadi dari layer A memantul kembali karena terkena layer B, terkena batas antara lapisan A, layer A dan layer B. Dan pemantulan ini tuh kembali ke permukaan dan direkam oleh stasiun seismik. Selanjutnya adalah gambar 2.2 yang menunjukkan refraksi seismik atau pembiasan, pembelokan, belokan ini, belok mana ya? Ini, belok gini, belok. Ketika gelombang seismik itu melintasi batas dua lapisan batuan yang mempunyai kecepatan yang berbeda, high velocity, low velocity. Jadi yang di gambar yang A itu di 2.2 yang A itu adalah gelombang itu bergerak dari lapisan kecepatan rendah low velocity layer ke lapisan dengan kecepatan tinggi high velocity layer. Nah, hal itu akan membias menjauh dari normal. Untuk yang B itu gelombang itu bergerak dari lapisan kecepatan tinggi ke kecepatan yang rendah akan membias mendekat ke normal. Pembiasan ini tuh memungkinkan gelombang seismik kembali ke permukaan setelah melewati batas. Nah, hal itu memberikan informasi terhadap kedalaman batas lapisan batuan. Itu 2.4 itu menggambarkan melengkung kurva jalur yang melengkung yang ditempuh oleh gelombang seismik yang dipancarkan dari fokus gempa. Untuk yang di gambar B itu kelengkungan jalur itu terjadi karena kecepatan gelombang meningkat secara bertahap dan beragam dan seragam seiring bertambahnya kedalaman akibat peningkatan tekanan.
Selanjutnya ada gambar 2.5, yaitu struktur internal dari bumi. Itu ada kerak atau crust, yaitu lapisan terluar dari bumi. Kerak benua itu continental crust itu lebih tebal dari kerak samudra atau oceanic crust. Lalu yang kedua itu ada mantel di kerak, terus mantel. Nah, lapisan mantel itu sangat tebal dan terbagi menjadi mantel luar dan mantel bawah. Lalu setelah itu ada inti atau core. Di setelah kerak mantel ada core atau inti yang terbagi menjadi inti luar. Itu inti luar itu liquid atau cair, dan inti dalam itu solid atau padat. Lalu ada gambar 2.6 itu menjelaskan lapisan terluar, menunjukkan lapisan apa, os, menunjukkan kerak, kok lapisan kerak, kerak samudra atau oceanic crust yang tipis, dan kerak benua atau continental crust yang tebal. Nah, di gambar ini juga menampilkan diskontinuitas Mohorovic atau Moho. Nah, Moho itu adalah batas yang memisahkan antara kerak dan mantel atas. Itu. Jadi di apa, antara kerak dan mantel atas itu ada Moho, dan menunjukkan litosfer yang mencakup kerak dan bagian atas mantel padat, serta astenosfer yang di bawahnya, yang merupakan zona kecepatan rendah. Di urutannya itu nanti gerak-gerak oceanik atau kontinental, di situ Mohorovic, Moho, lalu di bawahnya itu ada mantel. Nah, lalu litosfer itu isinya itu gerak dan mantel. Lalu 2.7, 2.7 itu menunjukkan tentang penampang bumi yang ada litosfer dan astenosfer. Astenosfer itu bisa disebut juga dengan zona kecepatan rendah, low velocity zone. Ini itu menunjukkan bagaimana kecepatan gelombang P waves dan S waves itu, serta densitas berubah seiring kedalaman. Kayak P waves itu langsung. Nah, ini juga terlihat kecepatan gelombang pada zona kecepatan rendah dan peningkatan tajam di batas-batas lapisan.
Nah, gelombang inti es itu tidak melewati inti luar karena cair. Karena inti luarnya itu cair. Jadi tidak dilewati es waves. Nah, untuk B wavesnya itu sendiri berbelok tajam ini di inti luar. Lalu ada gambar 2.8 zona bayangan gelombang seismik. Nah, menunjukkan inti bumi itu menghasilkan zona bayangan atau shadow zone untuk gelombang seismik yang membuktikan keberadaan inti. Nah, untuk yang P wave shadow zone itu menunjukkan area antara 103 derajat dan 142 derajat dari pusat gempa, ya, di mana gelombang P itu tidak apa tidak ter, tidak terdeteksi, kecuali dibiaskan. Ini itu bisa saja disebabkan oleh pembiasan atau refraksi gelombang P saat memasuki inti luar yang cair. Untuk S wave shadow zone menunjukkan area yang bersama di luar 103 derajat sampai 142. Hmm. Salah, 103 derajat, di mana gelombang es itu yang ini yang gambar 2.9, di mana gelombang es itu tidak terdeteksi sama sekali. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena gelombang es itu tidak dapat membuka inti, eh, tidak dapat menembus inti luar yang cair. Lalu selanjutnya ada gambar 2.10. Iya, guys. Selanjutnya ada gambar 2.10, yaitu Blumenthal Mandelbrot. Jadi gambar ini tuh mengilustrasikan Mandelbrot atau gumpalan mantel
yaitu arus vertikal material panas yang naik dari ya dari kedalaman mantel. Seringkali itu diperkirakan berasal dari batas inti mantel CMB, core mantle boundary. Material plum ini itu sangat panas, ditandai dengan warna merah dan oranye itu, dan naik menyebar di bawah litosfer atas. Dan biasanya mungkin menyebabkan aktivitas vulkanik atau hotspots di permukaan. Nah, untuk batas inti mantel itu atau CMB itu belum mantel seringkali dianggap berasal dari CMB yang ditandai dengan perubahan kimia termal yang besar. Terus bagian terluar dari inti luar itu ditunjukkan di bagian bawah dari gambar. Outer core-nya itu di bawah gambar itu ada tulisan outer core, terus litosfer. Litosfer itu lapisan paling atas yang terdiri dari kerak dan mantel atas. Nah, untuk aliran mantel itu ad- apa di panah biru mendorong litosfer ke atas. Terus di layer do, di double yang D itu D set. Nah, itu adalah lapisan batas yang ditandai dengan garis putus-putus. Nah, itu adalah zona yang tipis yang terbentang antara mantel bawah dan CMB. Lalu, gambar ini merefleksikan konsep bahwa interior bumi itu bersifat eh, dinamis. Panas dari inti luar itu menyebabkan material di mantel bawah memuai dan naik atau belum yang merupakan bagian dari sistem konveksi yang mendorong lempeng tektonik di permukaan. Untuk gambar 2.11 itu mengilustrasikan konsep isostasi, yaitu keadaan seimbang atau daya apung dari blok-blok litosfer di atas astenosfer yang lebih padat dan lebih lunak. Yang gambar A itu model kayu yang mengapung, yaitu menunjukkan prinsip dasar isostasi menggunakan analog apa contoh blok-blok kayu yang mengapung di air. Nah, blok kayu yang lebih tinggi itu akan tenggelam lebih dalam ke air. Di, nah, yang B itu menerapkan prinsip isostasi pada skala geologi dengan membandingkan kontinental, gerak benua dan gerak oseanik, eh, oh gerak samudra. Nah, gerak samudra atau oceanic litosfer itu tipis dan tenggelam ke dalam keseimbangan yang dangkal. Untuk gerak benua itu lebih tebal dan memiliki akar gunung atau mountain road
yang menonjol ke dalam mantel di bawahnya. Nah, kedua gambar ini itu menekankan bahwa bumi itu bukan struktur yang statis. Jadi dia bumi itu memiliki mekanisme internal atau konveksi, yaitu konveksi mantel dan juga berusaha mencapai keadaan keseimbangan atau isostasi tersebut. Selanjutnya ada ada gambar 2.12. Nah, di gambar 2.12 itu mode penyesuaian isostasi. Nah, ini menggambarkan konsep isostasi itu konsep tadi, konsep keseimbangan atau daya apung antara blok-blok litosfer dengan mantel yang lebih padat di bawahnya, ya. Yang A itu gunung itu memiliki akar kerak crustal root yang dalam untuk menopang. Yang B dan C itu isostatic adjustment. Ini itu menunjukkan bahwa erosi dan sedimentasi menyebabkan kerak di bawah gunung bergerak ke atas. Ditunjukkan dengan panah isos atau yang bisa disebut isotasi uplift, dan kerak di bawah sedimentasi itu bergerak ke bawah, yang belah pinggirnya itu subsidence itu gerak ke bawah untuk mempertahankan keseimbangan. Itu gambar 2.13 itu contoh isostasi dalam es. Yang A dan B itu beban gletsernya menyebabkan geraknya itu tenggelam. Yang C yang sama D itu pencairan esnya, ice melts, yang menghilangkan beban, menyebabkan gerak perlahan naik kembali, naik itu warna merah untuk mencapai keseimbangan isostasi baru. Jadi selanjutnya ada gambar 2.14 yang menunjukkan peta pemulihan pengangkatan kerak bumi atau uplift of land surface yang terjadi di Amerika Utara. Ya, nah, pemulihan ini itu biasa dikenal sebagai crustal rebound, pemulihan kerak atau isostasik rebound. Nah, ini itu adalah penyesuaian isostasik yang terjadi setelah es tebal dari glasiasi Pleistocene mencair. Jadi selama glasiasi berat es itu menekan litosfer ke bawah subsidi, subsidi, subsidence.
Setelah es mencair itu gerak bumi perlahan-lahan mematul kembali ke posisi isostasi keseimbangannya. Nah, peta ini tuh menunjukkan kontur yang mewakili jumlah pengangkatan yang sama dengan interval konturnya itu 50 ke 150 ke 150. Nah, area pengangkatan maksimumnya itu sekitar 250 hingga 200 terjadi di bagian tengah itu. Nah itu, nah di situ lah. Nah, jadi intinya itu gambar ini itu memberikan bukti real, bukti nyata yang bahwa litosfer itu berperilaku seperti balok yang mengapung di astenosfer yang lebih lunak. Jadi mendukung konsep isolasi. Lanjut, di gambar 2.15 itu mengilustrasikan hukum gravitasi universal Newton yang merupakan dasar dari semua pengukuran gravitasi di bumi. Di objeknya itu A dan B yang memiliki massa A dan massa B lalu dipisahkan oleh jarak atau distance. Nah, gaya gravitasi ini menyatakan bahwa gaya eh, tarik gravitasi atau force antara dua objek itu berbanding lurus dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat-pusatnya. Jadi force itu sama dengan konstan dikali mass A dan kali mass B di per distance kuadrat. Nah, itu penggunaan dalam geofisika itu alat yang disebut apa namanya gravimeter. Nah, digunakan untuk mengukur variasi kecil dalam tarikan bumi. Nah, pengukuran ini itu sangat penting untuk mencari batuan padat dan struk di bawah permukaan tanah, terus mendeteksi rongga atau badan material yang kurang padat dan menguji apakah suatu wilayah berada dalam keseimbangan isostasi. Lanjut, 2.6. Di gambar 2.6 itu men- menjelaskan lapisan terluar, itu menunjukkan gerak samudra. eh Wih, halaman di sini tuh. 2.16, di 2.16.
Jadi di 2.16 tadi adalah gravimeter menyajikan penggunaan gravimeter untuk mendeteksi anomali lokal, digital development, dance rock. Nah, gravimeter itu digunakan untuk mendeteksi perubahan kepadatan atau densitas bantuan di bawah permukaan. Nah, gravimeter itu adalah salah satu alat yang cukup apa ya, sensitif gitu, eh, sangat sensitif yang mengukur tarikan gravitasi bumi. Nah, di gambar ini itu menunjukkan adanya massa padat seperti endapan logam padat atau dense metallic deposit ore, dense metallic ore yang terkubur di bawah permukaan. Nah, massa padat ini itu memiliki densitas yang jauh lebih tinggi daripada batuan di sekitarnya. Massa ekstra ini meningkatkan tarikan gravitasi di area tersebut. Nah, hasilnya itu gravimeter itu diposisikan di atas itu dense metallic ore dan untuk mencatat anomali gravitasinya, peningkatan pembacaan gravitasi. Nah, untuk anomali gravitasi negatif itu tadi kan yang positif ini yang negatif atau kekurangan massa. Gambar itu menunjukkan adanya rongga atau kosongan, adanya cave. Seperti cave itu kan kosong tuh di gambar. Nah, efek pada gravitasinya itu rongganya itu yang diisi udara gitu, yang jauh lebih ringan dari batuan yang tadi, yang dense metal ore, menciptakan defisit massa atau kekurangan massa. Nah, gravimeter yang diposisikan di atasnya itu mencatat gravitasi negatif atau penurunan pembacaan gravitasi itu. Untuk selanjutnya adalah gambar 2.17 yang menyajikan tiga skenario tentang pembacaan gravitasi yang telah dikoreksi atau corrected gravitasi reading di atas suatu wilayah. Yang A itu keseimbangan isostasik atau tidak ada apa anomali. Jadi kondisinya itu wilayah gunung yang memiliki akar kerak atau crustal rock itu ke dalam yang dalam untuk menopang akar akar ini itu berfungsi untuk mengimbangi massa gunung di atasnya. Hasilnya karena gunung itu tersebut didukung dengan baik oleh akarnya yang ringan, yang mengapung lah, yang mengapung di mantel yang lebih padat.
di gambarnya itu terlihat seperti melengkung. Nah, kolom batuan secara keseluruhan berada dalam keseimbangan isostasi. Untuk gambar itu kelebihan massa. Ini kondisi wilayah yang diangkat tunjukkan panah kuning kan, di, di luar keseimbangan isostasi. Jadi misal gaya tektonik mungkin sedang mengangkat wilayah tersebut di bawah permukaan. Hasilnya itu ada kelebihan massa atau batuan yang lebih padat yang diperkirakan itu di bawah wilayah tersebut dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk keseimbangan isostasik di keseimbangan isostasik yang normal. Nah, pembacaan gravitasi itu menunjukkan puncak atau anomali gravitasi positif, positif gravity anomaly. Nah, ini itu menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang diukur lebih besar dari nilai rata-rata regional. Lalu yang C itu anomali gravitasi yang negatif atau kekurangan massa. Jadi kondisi di wilayah itu ditekan di bawah keseimbangan isotasi terlihat di gambar. Misalnya itu wilayah mengalami subsiden subsidi yang dalam atau defisit massa. Nah, di bawahnya. Nah, hasilnya itu ada kekurangan massa atau batuan yang kurang padat dari yang diperkirakan itu di bawah wilayah tersebut dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk isostasi normal. Nah, untuk pembacaan gravitasi tadi itu menunjukkan lembah atau anomali gravitasi negatif. Ini ini itu menunjukkan bahwa gaya gravitasi itu yang diukur lebih rendah dari nilai rata-rata dari regional. Nah, itu gambar selanjutnya adalah gambar 2.18. Itu medan magnet normal dan terbalik. Jadi yang gambar atas itu menggambarkan medan magnet bumi menyerupai medan dari magnet batang besar atau bar magnet yang berada di dalamnya bumi. Itu yang kayak batang tuh di dalam bunderan tuh. Nah, garis-garis magnetnya itu memencar keluar dari kutub selatan bumi bawah
magnetik dan kembali masuk ke kutub utara. Tuh, se- se- dari bawah ke atas tuh. Nah, kutub-kutub ini tuh eh, sedikit bergeser dari kutub geografisnya sekitar 11,5 derajat dari kutub utara geografis. Nah, yang bawah itu normal polarity, menunjukkan polaritas normal seperti saat ini di bawah, di mana kutub utara magnetik berada di kutub utara. Utara, kutub utara itu jadi utara dan kutub selatan ada di selatan. Nah, untuk yang bawah ya itu tadi itu yang hmm, kanan, kanan, kiri, kiri yang gambar kiri, yang N-nya, yang normal, yang tulisannya normal polarity, terus yang ini yang sekarang itu yang tulisannya reverse polarity. Itu menunjukkan polaritas terbalik, di mana kutub utara magnetik dan kutub selatan magnetik itu bertukar. Jadi utara jadi selatan, dan selatan ada di utara, bertukar posisi lah. Itu terus gambar 2.9, 2.19 itu pencatatan magnetisme di batuan. Yang gambar A itu lava dingin, cooling lava. Jadi saat lava itu mendingin di bawah titik Curie, Curie 580 derajat Celcius. Untuk magnetik, mineral magnetik di dalamnya itu menya- memadukan, menyelaraskan, menyelaraskan diri dengan arah medan magnetik bumi. Jadi disamakan lah. Dan, dan yang gambar B itu batuan tumpuk menunjukkan penampung silang aliran lava yang bertumpuk. Di beberapa lapisan menunjukkan magnetisme normal dan panah itu mengarah ke atas seperti presek mengarah ke atas. Sementara lapisan lain itu menunjukkan magnetisme terbalik di panahnya ke arah apa ini namanya bawah. Jadi nanti gini, pas ke bawah. Nah, hal ini tuh menjadikan bukti bahwa ada pembalikan magnetik di masa lalu. Nah, di gambar 2.20 itu adalah skala waktu polaritas magnetik di dunia. Nah, itu adalah garis waktu yang menunjukkan polaritas magnetik bumi sepanjang era Mesozoikum dan Kenozoikum sekitar 160 juta sampai sampai kini 160 juta tahunnya lalu sampai ini. Jadi garis-garis yang hitam tebal itu mewakili era eh, periode polaritas normal seperti sekarang. Nah, itu garis-garis putih
garis-garis putih nih. Ya, garis-garis yang hampir putih lagi. Mewakili periode polaritas terbalik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pembalikan polaritas itu terjadi berkali-kali secara periodik sepanjang sejarah bumi. Sedangkan interval antar pembalikan itu bervariasi. Untuk selanjutnya ada gambar 2.21 dan 2.22 yang menunjuk yang gambar 2.21 itu anomali magnetik positif. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana material yang lebih magnetis daripada batuan di sekitarnya itu dapat menghasilkan anomali magnetik positif. Yang A, yang gambar A itu biji besi, iron ore, keberadaan badan biji besi magnetik itu ada di bawah permukaan. Yang B, granit gabbroic itu intrusi batuan bekunya itu yang kayak mineral memotong memotong batuan sedimen yang kurang magnetis memotong. Yang C itu ada lipatan full di struktur lipatan dalam lapisan batuan. Magnetisme itu lebih kuat mengangkat mendekati permukaan mengangkat. Untuk gambar 22.22 itu anomali magnetik negatif menunjukkan material yang kurang magnetis daripada batuan di sekitarnya atau adanya struktur geologi yang menjauhkan batuan magnetis dapat menghasilkan magnetik negatif atau penurunan kekuatan medan magnet. Untuk graben itu blok sesar turun, graben turun yang diisi oleh sedimen yang kurang magnetik berada di antara batuan dasar atau basalt yang lebih magnetis. Maksudnya adalah ada gambar 2.23 yang mengilustrasikan dua parameter kunci interior bumi. Yang A itu temperatur, itu suhu meningkat seiring kedalaman mencapai sekitar 3.800 derajat kurang lebih 800 derajat Celcius di batas inti mantel dan sekitar 6.400 derajat Celcius kurang lebih 600 derajat Celcius di pusat inti dalam. Peningkatan suhu cepat di permukaan atau gradien geotermal namun eh, melambat di kedalaman. Untuk yang B atau tekanan,
Nah, tekanan itu juga meningkat seiring kedalaman karena batuan di atasnya. Nah, tekanan di inti dalam itu sangat ekstrim. Nah, dapat mencapai sekitar 3,6 juta atmosfer. Untuk gambar 2.24 dan 2.25. Nah, aliran panas adalah hilangnya panas secara bertahap dari interior bumi ke permukaan. Untuk gambar 2.24 itu adalah gambar ini menunjukkan bahwa panas bumi mengalir ke permukaan. Sumber panasnya itu bisa berubah magma atau batuan yang kaya unsur radioaktif, ya uranium, rich igneous rock. Untuk gambar 2.25 itu membandingkan aliran panas di benua dan samudra. Untuk di kerak samudra atau oceanic crust itu tipis dan menghasilkan sedikit panas. Nah, untuk kerak benua itu jauh lebih tebal dan mengandung lebih banyak material radioaktif. Banyak material sehingga menghasilkan lebih banyak panas sendiri. Nah, itu dia penjelasan dari gambar-gambar yang ada di bab 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.